Pembangunan nasional seringkali dihadirkan kepada kita melalui sebuah cerita yang megah, cerita tentang kemajuan, cerita tentang pemerataan dan masa depan bangsa yang cerah. Namun bagaimana kalau yang terjadi adalah justru sebaliknya? Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani, saya mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual angkatan 2024, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tinjauan visual yang diampu oleh Bapak Akbar Seknun, saya akan membahas sebuah topik yang sangat krusial. Topik ini bertema narasi kecil untuk menjawab narasi besar. Kita akan membedah proyek raksasa food estate atau lumbung pangan di Papua Selatan. Di satu sisi ada narasi besar dari pemerintah yang menjanjikan kedaulatan. Namun di balik bayang-bayang megah itu ada narasi kecil yang berasal dari masyarakat adat dan ruang hidup yang terancam. Mari kita mulai. Sebelumnya mari kita pahami dulu apa itu narasi besar dan apa itu narasi kecil. Narasi besar adalah wacana atau tujuan utama yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk meyakinkan publik mengenai urgensi proyek ini. Dalam konteks Papua Selatan, pemerintah memplot wilayah seperti Merauke menjadi lumbung pangan baru. Mengapa? Proyek ini diposisikan sebagai pilar utama agar bangsa kita mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada impor pangan. Pemerintah meyakinkan kita bahwa proyek ini akan membuka konektivitas, memicu pertumbuhan ekonomi daerah, dan menekan mahalnya harga bahan pokok di Papua. Selain itu, membuka lahan sawah skala luas ini merupakan bagian dari visi besar yang integrasikan ketahanan pangan, energi, dan air secara nasional. Terdengar sangat ideal, bukan? Namun, apakah realitas di lapangan ini seindah narasi di atas kertas? Di tingkat tapak atau lokal, realitasnya sangat berbeda. Inilah yang kita sebut sebagai narasi kecil. Narasi kecil ini berisi suara masyarakat adat dan kritik dari aktivis lingkungan yang justru berbanding terbalik dengan klaim pemerintah. Bagi masyarakat adat di Merauke, Mapi, Bovendigul, ekspansi lahan ini memunculkan ketakutan hilangnya hutan adat, padang sagu, dan tempat berburu. Padahal itu semua adalah identitas dan sumber penghidupan mereka secara turun-temurun. Kelompok lingkungan pun menyoroti potensi rusaknya ekosistem rawa gambut. Ada ketakutan bahwa lahan ini pada akhirnya akan dikonversi menjadi perkebunan sawit atau tanaman energi yang malah berdampak buruk pada emisi global. Hal ini malah memunculkan kekhawatiran bahwa penduduk lokal justru akan tersingkirkan di tanahnya sendiri. Inilah benturan narasi besar yang menjanjikan hidup, sementara narasi kecil meneriakkan ancaman kematian identitas dari alam mereka sendiri. Sebagai respon terhadap benturan kedua narasi tersebut, saya menciptakan karya ilustrasi digital ini. Ini adalah sebuah karya yang saya beri judul Ditelan Negara Sendiri. Sesuai dengan instruksi tugas, ilustrasi ini bersifat metaforis dan simbolik untuk menunjukkan ironi serta kritik terhadap pembangunan besar. Mari kita bedah elemen visualnya. Tokoh yang saya ambil dari Prabowo ini merepresentasikan kekuatan oligarki atau narasi besar itu sendiri. Ia terlihat sangat dominan. Di sakunya ada warga adat Papua yang terjebak. Objek ini merepresentasikan masyarakat lokal sebagai narasi kecil yang terkurung dan suaranya dibungkam, serta nasibnya dikendalikan secara paksa oleh sistem yang jauh lebih besar. Kemudian perhatikan bagian lengan jas pada tokoh tersebut. Terdapat tetesan darah merah. Objek ini menyimbolkan kekerasan struktural, rusaknya ekosistem rawa dan hutan, serta penderitaan orang asli Papua yang menjadi korban dari ekspansi atas nama pembangunan. Pemilihan warna merah dominan pada latar belakang digunakan untuk membangun suasana visual yang urgent, penuh dengan amarah, serta menjadi sinyal peringatan atas ancaman hilangnya ruang hidup. Karya Ditelan Negara Sendiri ini tidak membutuhkan banyak teks yang panjang karena elemen visualnya sudah sangat menceritakan ironi yang terjadi. Pembangunan yang diklaim untuk kemandirian bangsa nyatanya justru malah menelan masyarakat lokalnya sendiri. Melalui karya ilustrasi ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa narasi kecil bukanlah angin lalu yang bisa diabaikan. Narasi kecil masyarakat Papua adalah bentuk perlawanan,
refleksi dan jawaban paling jujur terhadap narasi besar pemerintah. Ketahanan pangan memang penting, tapi ia tidak boleh dibangun di atas penderitaan masyarakat adat, kerusakan ekosistem lokal, dan matinya kebudayaan. Pembangunannya sejatinya seharusnya untuk menghidupi, bukan menelan rakyatnya sendiri. Baiklah, demikian presentasi saya untuk UAS Tinjauan Visual. Semoga karya ini dapat memberikan ruang refleksi bagi kita semua untuk melihat sebuah pembangunan secara lebih kritis. Terima kasih kepada Bapak Akbar Seknun atas bimbingannya selama 1 semester ini. Saya Nia, izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.